Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat berkumpul dalam mata kuliah metodologi penelitian walaupun secara virtual. Kami di sini akan mempresentasikan hasil analisis jurnal kelompok kami yang berjudul An Application of Context and Problem-Based Learning into Teaching Thermodynamics. Untuk anggota kelompoknya, saya sendiri Rifka Anisya Nur Fitriana, lalu ada Wiwin Paulina dan Yonri Juang Perdana. Untuk pendahuluan jurnal, yaitu ternyata yang dihasilkan bahwa CPBL memimpin peningkatan yang signifikan secara statistik dalam prestasi siswa dalam termodinamika dan minat mereka dalam kimia itu sendiri. Di samping daripada itu, CPBL tidak hanya mengembangkan keterampilan komunikasi belaka, tetapi juga keterampilan mereka dalam penggunaan waktu yang efektif, membuat presentasi, melaporkan hasil penelitian, dan menggunakan teknologi. Nah, itu juga ditemukan untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka bersama dengan sikap positif CPBL dan mampu mengaitkan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan temuan ini, dapat dikatakan bahwa akan bermanfaat untuk meningkatkan penggunaan CPBL dalam pembelajaran kimia. Lalu yaitu ada rumusan masalah. Terdapat 5 rumusan masalah. Yang pertama, apa efek dari CPBL pada prestasi akademik dan retensi pengetahuan kimia siswa? Yang kedua, apa pengaruh CPBL terhadap minat siswa dalam bidang kimia? Yang ketiga, apa pengaruh CPBL terhadap sikap siswa terhadap kimia? Yang keempat, apa pengaruh CPBL terhadap motivasi belajar kimia siswa? Yang kelima, bagaimana penerapan CPBL pada mata kuliah kimia umum sarjana termodinamika pada bidang kimia, referensi, pengetahuan, sikap siswa, motivasi, dan minat terhadap kimia itu sendiri. Kajian teoritis yang mendukung penelitian. Penyelesaian suatu masalah secara termodinamika bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, formulasi problem ke dalam besaran dan bentuk termodinamika. Yang kedua, evaluasi sifat dan fungsi termodinamika. Yang ketiga, yaitu penyelesaian problem termodinamika. Pada tahap ini dibutuhkan dukungan pengetahuan kalkulus atau matematika seperti diferensial dan integral, sehingga bisa diperoleh jawaban yang benar-benar valid. Baik, selanjutnya metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan yaitu metode campuran atau Mixed Method Research Design dengan subjek penelitiannya yaitu 13 mahasiswa yang di dalamnya ada 7 perempuan dan 6 laki-laki yang mengambil mata kuliah kimia di sebuah universitas negeri di wilayah Tenggara Turki. Nah, variabel-variabel yang ditelitinya yaitu variabel kontrolnya ada merupakan mahasiswa, variabel terikatnya yaitu pengaruh CPBL terhadap prestasi siswa dalam bidang kimia, retensi pengetahuan, sikap siswa, motivasi dan minat terhadap pembelajaran termodinamika. Lalu variabel bebasnya yaitu pembelajaran berbasis masalah dan konteks atau CPBL. Nah, untuk jenis penelitiannya yang digunakan adalah penelitian kuasi eksperimen. Nah, untuk mengukur prestasi, pretensi pengetahuan kimia siswa menggunakan kuantitatif lalu kualitatif dengan alat penelitian datanya yaitu tes dan wawancara. Dan teknik pengumpulan datanya menggunakan statistika, inferensial, dan analisis isi. Sedangkan untuk mengukur minat serta sikap mahasiswa terhadap mata kuliah materi termodinamika melalui pengukuran kuantitatif dengan alat pengumpulan datanya yaitu kuesioner, dan teknik pengumpulan datanya menggunakan statistik, inferensial, dan analisis isi. Sedangkan untuk mengukur penerapan pembelajaran berbasis masalah dalam pengajaran termodinamika menggunakan pengukuran kualitatif dengan alat pengumpulan datanya adalah wawancara, dan teknik pengumpulan datanya menggunakan analisis isi. Baik, selanjutnya yaitu hasil penelitian. Nah, yang pertama ada pengaruh CPBL terhadap prestasi siswa dan retensi pengetahuan. Nah, untuk hasil tesnya itu siswa lebih pandai dalam pertanyaan mengingat 86%, pemahaman 63%, aplikasi 54%, dan analisis 31%. Hal ini menunjukkan bahwa siswa masih dapat mengingat sebagian besar apa yang telah mereka pelajari. Nah, untuk hasil wawancaranya, siswa ini banyak mengalami kesulitan dalam menjawab soal-soal aljabar yang melibatkan matematika. Nah, untuk yang kedua, pengaruh CPBL terhadap minat siswa dalam kimia. Nah, untuk mengetahui apakah minat siswa ini baik atau enggak terhadap kimia ini,
tinggi, sedang, atau rendahnya ini hasilnya adalah bahwa CPBL ini meningkatkan minat siswa terhadap kimia dengan ukuran sedang dalam praktiknya. R-nya sama dengan min 0,4. Nah, untuk pengaruh CPBL terhadap sikap siswa terhadap kimia ini, hasil kuesionernya menunjukkan bahwa tidak ada perubahan antara nilai siswa pada pretest dan posttest. Dibuktikan melalui uji Wilcoxon, Z sama dengan min 0,24 dan P-nya lebih dari 0,5. Nah, untuk pengaruh CPBL terhadap motivasi mahasiswa terhadap ilmu kimia, hasil kuesionernya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest. Nah, untuk penerapan CPBL untuk pembelajaran sarjana kimia umum tentang termodinamika ini, hasil wawancaranya terbagi kepada 3 kategori. Yang pertama ada pengaruh CPBL pada pembelajaran, yaitu metode CPBL ini membantu mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh ke dalam kehidupan nyata. Untuk pengaruh CPBL terhadap life skill-nya, yaitu CPBL ini membantu mahasiswa dalam meningkatkan percaya diri mereka, keterampilan berkomunikasi, dan meningkatkan rasa ingin tahu saat menyusun laporan dan presentasi. Yang ketiga ada pengaruh CPBL terhadap keterampilan kognitif. Nah, CPBL ini juga meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa dan rasa kritisnya untuk memecahkan masalah. Selanjutnya kita bahas adalah mengenai kesimpulan. Yang pertama, prestasi siswa di bidang kimia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan CPBL ini meningkatkan prestasi belajar siswa. Peningkatan prestasi dikategorikan sebagai peningkatan yang sedang, yaitu sebesar 2/3 dari prestasi akademik yang diinginkan. Alasan utama tidak maksimalnya peningkatan prestasi akademik siswa adalah siswa itu sangat kesulitan dalam beradaptasi sebagai peran mereka yang baru. Siswa sangat kesulitan untuk mengembangkan ide-ide pokok atau memberikan ide-ide pokok sehingga mempengaruhi pemahaman konseptual siswa mengenai materi yang disampaikan. Yang kedua adalah minat dan motivasi siswa. Minat siswa mempelajari kimia menggunakan pendekatan CPBL ini itu meningkat. Nah, hal ini dikarenakan pendekatan CPBL ini lebih mengarahkan siswa kepada kehidupan sehari-hari. Jadi siswa merasa lebih dekat dengan materi yang diajarkan sehingga menumbuhkan minat mereka untuk mempelajari materi kimia. Nah, berbeda dengan minat siswa yang meningkat, motivasi belajar dan sikap siswa justru tidak menunjukkan adanya perubahan. Ini sangat wajar karena motivasi belajar itu adalah perilaku afektif yang sangat susah untuk diubah dalam waktu yang sangat singkat. Yang ketiga itu kekurangan dan kelebihan pendekatan CPBL. Kelebihan pendekatan CPBL ini, pendekatannya itu menuntut siswa untuk aktif. Jadi siswa yang pada awalnya belajar itu secara pasif, itu dituntut aktif dalam bekerja, sehingga mampu meningkatkan keterampilan hidup siswa. Antara lain yang meningkat adalah komunikasi, presentasi, penulisan laporan, manajemen waktu, dan lain-lain. Kekurangan pendekatan CPBL. Yang pertama itu kemungkinan evaluasi yang tidak adil terhadap kinerja siswa. Hal ini akan mempengaruhi atau mempersulit guru karena kinerja siswa itu dalam kelompok itu sangat sulit untuk dideteksi siswa mana yang aktif atau siswa mana yang kurang memberikan andil dalam kinerja kelompok. Yang kedua adalah siswa dan guru kesulitan beradaptasi dengan peran mereka yang baru. Jadi awalnya guru adalah sebagai sentral dalam pembelajaran itu dan siswa menerima pembelajaran dari guru itu, mereka sulit untuk beradaptasi. Yang sekarang guru menjadi mentor dan siswa adalah sentral dari pembelajaran. Nah, ini membuat pendekatan CPBL ini tidak berjalan dengan maksimal. Baik, yang selanjutnya adalah tanggapan dan komentar jurnal. Nah, secara keseluruhan, jurnal ini memberikan informasi yang cukup detail mengenai penggunaan metode pendekatan belajar CPBL dalam materi kimia, khususnya materi termodinamika. Yang selanjutnya, metode campuran yang digunakan peneliti sudah sangat bagus, sehingga diperoleh hasil penelitian yang saling melengkapi antara data kuantitatif dan data kualitatif. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih atas seluruh perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.